saya pikir begini, santri sama jamaah semuanya. Ustadz pikir Rasulullah itu kalau udah meninggal udah selesai, nggak pusing mikirin umatnya. Bu, saya pikir Nabi Muhammad itu kalau sudah meninggal dunia nggak pusing lagi mikirin umatnya. Ternyata saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, dibikin liar, dibikin pusing sama kita setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bazzar, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarr istaghfartu lakum." Ditampilkan amal perbuatan kalian kepada saya. Dalam hadis yang lain setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis ditampilin. Wah, daru indah secara global. Ada yang sedang mengerjakan Maulid Nabi Muhammad ini. Hari apa sekarang? Hari Sabtu malam Minggu. Kalau saya menemukan ada kebaikan, fama ra'aitu min khair hamidullah. Saya puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, umatku keren-keren. Tapi sebaliknya, wa ma ra'aitu min syarr. Kalau aku melihat ada keburukan, istaghfartu lakum. Aku minta ampun atas dosa kalian. La ilaha illallah. Nabi model apa begini? Nabi kita ini luar biasa. Sampai udah meninggal dunia pun, itu beliau masih dari alam barzah mendoakan kita selaku umatnya. Kalau ada amal buruk kita, Nabi Muhammad gak buang muka, gak begini, enggak. Langsung, ya Allah ampunkanlah dosa umatku. Itu saking sayangin Nabi sama kita. Ustadz hadisnya palsu? Bukan. Bukan hadis maudhu. Sekali lagi, Rasulullah SAW beliau bukan hanya masih hidupnya, ketika telah meninggal dunia pun masih repot mikirin umatnya. Tu'radu alayya a'malukum. Disetorkan amal kalian kepada saya. Tu'rad disetorkan, dihadapkan. Tu'radu alayya a'malukum. Disetorkan amal-amal kalian kepada saya. Fama ra'aitu min khair. Kalau aku lihat ada kebaikan, hamidullah, saya puji Allah. Wa ma ra'aitu min syarr. Kalau aku lihat ada kejahatan atau dosa, istaghfartu lakum. Aku mintakan ampun atas dosa kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau nanya, Nabi Muhammad sayang enggak sama kita? Enggak, serempak dong, jangan ragu. Sayang enggak sama kita? Enggak ragu enggak? Cinta enggak sama kita? Siap enggak balas cinta Nabi? Jangan cinta bertepuk sebelah. Saya mau nanya, enak enggak cinta bertepuk sebelah tangan? Ya, ada orang cinta sama kita tapi kita nggak cinta. Ada seorang istri cinta sama suami, suami nggak cinta, enak nggak? Sebaliknya, ya, suami cinta, istrinya cuek, enak nggak? Enak nggak dicuekin? Nah, maka mulai dari malam ini, bahkan dari kemarin, marilah sama-sama kita membalas cinta sayangnya Rasul kepada kita semua. Lebih dari 1400, sekarang 1446 Hijriah. Berarti lebih dari 1400-an tahun yang lalu, Rasulullah pernah duduk bersama para sahabatnya dalam keadaan bengong, menghayal, dalam hadis Ahmad bin Hanbal dalam kitab Mustadnya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata seperti ini, "Waditu anni laqitu ikhwani." Wahai para sahabatku, saya sekarang sedang merasa rindu. Ingin rasanya berjumpa segera dengan kawan-kawan saudara-saudaraku. Saya ingin berjumpa segera dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat heran, "Awalaysa nahnu ikhwanak?" Bukankah kami ini yang hadir sekarang adalah saudara-saudaramu? Apa jawaban Rasul, ibu-ibu? Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat saya, bukan saudara. Saya mau nanya, sahabat sama saudara kira-kira deketan mana? Disebut teman apa disebut saudara? Sahabat Nabi bilang, bukankah kita ya saudara engkau ya Rasul? Bukan. Bal antum ashabi. Kamu itu adalah teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Lantas siapa ya Rasulullah? Walakin ikhwani alladzi amanu bi walam yarawni. Yang saya maksud dengan saudara-saudara yang aku cintai, aku rindui, aku kangeni adalah orang yang belum melihat saya tapi dia beriman sama saya. Saya mau nanya jamaah, jujur ya, pernah gak ngelihat Rasul dalam hal nyata? Enggak. Kalau ngimpi mungkin ada ya, tapi dalam hal nyata udah belum? Lah, terus kenapa cinta? Ajib. Kalau kita ketemu dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib, dengan para wali, ketemu wajar cinta. Tapi kalau kita belum pernah bertemu tapi langsung percaya,
Bahkan kita memuji Rasulullah, baca salawat dan salam kepada Rasul, itu luar biasa. Maka daripada itu Rasulullah menghargai orang yang percaya sama Rasul padahal belum pernah bertemu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Ahmad bin Hanbal, kitab yang sama, Musnad, itu pernah bercerita, Pak. Cerita deh biar nggak ngantuk, karena kan malam gini enakan cerita. Ya, enakan cerita. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhu, itu pernah bercerita. Kata beliau seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi yang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bik." Kemudian kata Rasulullah, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Liman amana bi wa lam yaroni. Rasulullah SAW pernah dikatakan seperti ini oleh para sahabatnya. Satu orang sahabat Nabi mewakili yang lain. "Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika." Wahai Rasulullah, sungguh beruntung orang yang pernah melihat engkau, wajahmu yang mulia. Masya Allah. Bahkan kata Abu Hurairah dalam hadis Sahih Bukhari, wajah Rasulullah itu ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari sedang berjalan di atas wajah Nabi. Kinclong, putih bersih, bercahaya, gantengnya luar biasa. Mar'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menatap seorang pun, sesuatu pun yang lebih indah daripada wajah Nabi. Itu kata Abu Hurairah dalam hadis Sahih Bukhari. Maka wajah Rasul sangat indah. Saking indahnya sahabat Nabi bangga. "Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka." Betapa beruntung orang yang pernah melihat engkau, luar biasa wajahmu. Wa amana bika. Kemudian dia percaya tentang engkau. Apa jawaban Rasul? Iya benar. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Ya, beruntung orang yang pernah menatap wajah saya dan dia percaya sama saya. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba 7 kali. Wa firwatin salah samarat 3 kali. Dalam hadis yang sahih 7 kali, hadis Ahmad bin Hanbal. Kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. Siapa ya Rasulullah? Liman amana bi walam yaroni. Orang yang percaya sama saya padahal dia belum pernah bertemu melihat saya sekalipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau nanya, kita pernah ngeliat Rasul? Jangan-jangan kita yang termasuk hadis ini? Lah iya, siapa lagi? Bener gak? Lah kalau kita bilang sahabat Nabi definisinya orang yang pernah bertemu dengan Rasul, beriman, percaya, mati dalam keadaan mukmin. Kalau yang nggak pernah namanya tabiin, atbat tabiin, sampai kita generasi selanjutnya sampai hari kiamat. Itu yang Rasulullah puji 7 kali, Masya Allah. Nah sahabat curiga, jangan-jangan kalimat tuba maknanya bukan beruntung doang nih. Nanya ah. Wama tuba. Tuba itu apa ya Rasul? Tuba itu apa tuba? Tuba itu apa sih tuba? Jangan-jangan maknanya bukan beruntung doang nih, ada makna lain. Selain tuba 7 kali, ada makna lain. Ya. Syajaratun fil jannah masiratu mi'am siabu ahlul jannah takhruju min akmamiha. Tuba adalah nama pohon terbesar di sorga yang luasnya diameternya kata Rasul 100 tahun perjalanan baru ketemu ujungnya. Muterin ya. Kalau ada pertanyaan anak-anak nih anak-anak kecil, nama pohon apa yang tergede di sorga? Jawabannya pohon tuba. Tuh kata Rasulullah. Kalau yang nanya gedenya seberapa? Kalau kita muterin itu 100 tahun perjalanan dengan menggunakan ontak zaman dulu. Siabu ahlul jannah takhruju min akmamiha. Pakaian-pakaian sorga itu keluar dari ranting-rantingnya. Bahasa kita toko-tokonya itu kayak gelantungan pohon itu, di ranting-rantingnya baju-baju, tinggal mau pilih baju yang mana, orang-orang sorga ngambil dari ranting tersebut. Namanya adalah pohon tuba. Itu kita didoakan oleh Rasulullah dapat itu 7 kali. Masya Allah. Bahkan kata Ibnu Abbas, seluruh permainan dunia, anak-anak kecil kan suka apa tuh, main dufan, bahasa kita main kolam renang, main apa. Seluruh permainan di dunia, jenis permainan apapun dari terkecil sampai terbesar ada di pohon tuba di bawahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, segala jenis permainan apapun di alam dunia ada lagi di bawah pohon tuba. Masya Allah. Bahkan segala macam buah-buahan ada di bawah pohon tuba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat Nabi cuman sekali, kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang pernah melihat wajah saya, dia percaya sama saya. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba.
liman amanabi walam yaroni. Kemudian beruntung, 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 kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung. Nabi kalau ngulang-ngulang gitu nggak main-main, kayak umuka, 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 sumamani suma abuka. Nah, berarti ibu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Jadi seorang anak itu nomor satunya ibunya, baru ayah 3 tingkat 3 kali. Rasulullah juga sama, umat akhir zaman top. Belum pernah memandang wajah saya, ada HP, ada internet, ada TV, tapi dia bela-belain cinta sama saya, luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah minta doa Pak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Siti Aisyah berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Nabi, Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah. Doa apa saja deh. Itu kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, tolong ampunkan Aisyah punya dosa di masa lalu yang akan terjadi nanti. Dosa Aisyah sembunyi-sembunyi dan dosa Aisyah terang-terangan. Fadohikat Aisyah hatta saqata ruswa fi hijriha minad dohiki. Aisyah ketawa-tawa sampai palanya itu jatuh ke pangkuan Rasul, terbahak-bahak. Ayah suruki doai. Apa ente senang aneh doain seperti itu? Wa maliya suruni doa. Kenapa tidak senang didoain? Ya Allah, ampunkanlah dosanya Aisyah masa lalu. Aisyah melongo, masa lalu. Masa depan. Yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, ya tertawa-tawa. Ibu, kalau didoakan sama Nabi begitu seneng nggak? Ya Allah, ampunkanlah dosanya Eki. Yang terdahulu dan yang akan terjadi. Yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan terang-terangan. Seneng nggak? Itu saking senengnya Aisyah, istrinya Rasul, hatta saqata rusuha fi hijriha. Sampai kepalanya jatuh-jatuh ke pangkuan Rasul. Bahasa kita tertawa terbahak. Saking benar senengnya. Apa kata Rasulullah? Ente seneng didoakan nama ani begitu. Ayah suruh ki doai, ente seneng doa ini? Ya seneng ya Rasulullah. Wa mali la yasuri doa. Kenapa tidak seneng? Doanya manjur begitu loh, luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Wallahi, demi Allah. Kalau kita yang bilang demi Allah mungkin suka ngibul. Bener gak? Demi Allah orang Indonesia, demi Allah, demi Allah. Tapi saya mau nanya, Nabi Muhammad kalau bilang demi Allah, jangankan pakai demi Allah, ngomong biasa bohong gak? Ini Nabi bilang kosam, demi Allah, wallahi, demi Allah, innaha la da'awati li ummati fi kulli shalah. Itu adalah doa yang sering saya panjatkan untuk umatku setiap sholatku. Masya Allah. Sholat 5 waktu Ustadz, ya kita itu mah 5 waktu. Kalau Nabi 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, witir, sampai kakinya bengkak, luar biasa. Itu kita disebutin, ya Allah ampunkanlah dosa ini, dosa umatku sampai hari kiamat. Masya Allah. Tuh Pak, Aisyah aja cuman sekali ngedenger ketawa-tawa. Padahal kata Rasulullah, seneng ente, seneng. Ente mau tahu Aisyah, itu doa barusan, itu sebenarnya bukan buat ente doang. Setiap aneh sholat, itu doa aneh. Buat siapa? Buat umat saya. Saya mau nanya Ustadz nih, kita umat Rasul bukan? Umat Rasulullah bukan? Dari dulu didoakan sama Rasulullah, Allahumma gfirli ummati ma taqaddama min dzunubiha wa ma ta'akhkharat ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umatku yang telah ia lakukan dan yang akan ia lakukan, yang ia lakukan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Luar biasa sekali. Hadis sahih Ibnu Hibban riwayatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari Rasulullah pernah nangis. Kalau kita kan nangis cuman keluar sebiji jagung begini. Bener gak? Kalau Nabi Muhammad nangis sampai basah. Sampai arasy bergetar dalam hadis sahih Muslim. Bergetar arasy Allah. Ada apa ini bergetar? Saking Rasulullah nangis sedukan. Dikirain kita nangis kan ada masalah. Bener gak? Manusia nangis ada? Kalau Rasulullah nangisnya ada apa? Allah tahu. Cuman pengen ngajarin kita. Kalau nggak gitu nggak seru. Jibril, sini. Tanya ke Muhammad, mayubki, kenapa dia nangis? Kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, kata Allah, mayubki kak. Kenapa kamu menangis?
curhat tentang umatnya yang banyak dosa, minta dimaafin sama Allah dalam hadis yang panjang. Intinya kata Rasul, Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah umatku umatku, kemudian nangis lagi. Ternyata Rasulullah nangis mikirin nasib umatnya. Nabi tahu apa yang ada tahun 2024. Saya mau nanya, Rasulullah tahu gak kejadian sekarang 2024? Jangankan sekarang, yang hari kiamat aja udah dikasih tahu dalam hadisnya. Ya'juj Ma'juj tuh begini, Dajjal tuh begini, Dabatul Ardi begini, Nabi Isa turun di sini, udah tahu. Apalagi yang 2024, hari kiamat aja udah ketebak sama Nabi dalam wahyunya dari wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak berbicara pakai nafsunya, tapi wahyu yang diilhamkan kepadanya. Luar biasa, Pak. Rasulullah nangis ingat kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Jibril, ente pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu dia, saya Allah berjanji akan membuat kamu senang, tidak akan membuat kamu malu disebabkan umatmu. Makanya Rasulullah satu-satunya nabi yang dikasih syafaatul uzmah. Ketika di hari kiamat dalam hadis Bukhari Muslim, semua orang minta syafaat karena lama berdiri di padang mahsyar seperti ini. Kaki sudah gemeteran. Kata Rasul, ada yang tenggelam keringat sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai rukbah lutut, ada yang sampai khosir itu pinggang, ada yang sampai fah mulutnya, ada yang tenggelam. Orang-orang sudah gemeteran, udah nggak kuat berdiri. Kemudian semua pergi ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, meskipun saya bapakmu saya nggak bisa. Pergi ke Nabi Nuh. Pergi ke Nabi Nuh, lepas tangan juga. Pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim lepas tangan juga. Pergi ke Musa. Lepas tangan, pergi ke Isa. Semuanya sepakat, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian semua ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud Rasulullah, ya Muhammad kata Allah. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, sal, pinta apa saja, tu'to, kamu akan dikasih. Minta, ya Allah kasihanilah semuanya. Baru dia dipanggil Mas Duki bin Fulan. Tadi nggak ada. Itu lama loh diri lo. Pas dibangkitkan semua begini. Nggak ada yang berani. Ya Allah, ngomong dong. Apaan? Nabi Adam aja. Nabi Nuh. Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa. Muhammad. Ke Muhammad. Dalam Al-Quran, fala tasma'u illa hamsa. Kamu di hari kiamat nanti di padang mahsyar tidak akan mendengar suara sedikit pun kata Allah, illa hamsa, kecuali sedikit berbisik. Gak ada di hari kiamat bilang, gimana sur, kabarnya sur? Alhamdulillah Ustadz bu ya, alhamdulillah sehat. Mana ada di hari kiamat begitu? Ya, gemeteran kita semuanya. Nabi Muhammad yang berbicara pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kalau Nabi Muhammad gak ngasih syafaat, gak tahu berapa lama lagi kita bakalan berdiri di padang mahsyar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jadi saya mau nanya sekali lagi, sayang gak Nabi sama kita? Rindu gak Nabi sama kita? Waditu anni lagi itu ikhwani. Nabi sayang gak sama kita? Tuba liman ra'ani wa ama nabi summa tuba. Sayang gak sama kita? Liman ama nabi walam yaroni. Sayang gak sama kita? Masya Allah, umat yang belum melihat Rasul tapi mudah percaya, dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakep nih orang nih. Kenapa? Imannya kawi meskipun ya namanya manusia. Meskipun manusia ya sering berbuat dosa, tapi satu sisi Nabi salut sama umat akhir zaman. Di samping dia getol buat dosa, dia langsung percaya sama nabinya. Padahal umat-umat zaman dulu, Nabi Musanya masih ada, Nabi Isanya masih ada, Nabi Yahyanya masih ada, tapi yang ada Nabi Yahya dipenggal apalagi dibuntungin. Nabi Zakaria, Nabi Zulkifli dibelah jadi dua. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau disalib, diangkat ke langit kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar pakai manjanik dalam api. Nabi-nabi zaman dulu, masya Allah, nabinya masih ada, rasulnya masih ada, yang ada dipenggal kayak Nabi Yahya, pala dibuntungin. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad umatnya, ya Allah, ada yang salatnya kadang-kadang juga kesiangan subuhnya. Ada yang masih suka neguk, masih ada yang suka gimana, tapi di sisi daripada itu, di sisi lain positifnya adalah hatinya lembut-lembut. Asal sedikit dengar nama nabinya tersentuh.
Asal masuk bulan Rabiul Awal, refleks baca maulid, baca sholawat. Jadi penghapus dosa. Dulu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada anak muda yang suka mabok, berzinah, ngebunuh preman. Dalam kitab I'anatut Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in karangan Syekh Abi Bakar bin Muhammad Asy-Syatta Ad-Dimyati. I'anatut Thalibin. Pas meninggal dunia, orang-orang gak mau ngurusin jenazahnya. Orang-orang gak mau ngurusin jenazahnya di Basrah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah yang kelima. Tiba-tiba seluruh penghuni Basrah, Baghdad, Irak itu ngedengar suara keras di luar angkasa, di langit. Suaranya seperti ini. Uhduru ya ahlal Basrah washhadu janazata wali min awliyai fa innahu azizun indi. Penghuni Basrah, Baghdad, Irak, hadirkan oleh kalian itu jenazah. Solati, urusi, saksikanlah. Dia adalah wali min auliyai. Dia adalah seorang wali daripada wali-waliku. Fa innahu azizun indi. Dia sangat mulia di sisi saya. Singkat cerita, orang-orang ngurusin malam-malam bertemu serentak semuanya dalam kitab I'anah. Semuanya bertemu, mimpinya sama. Orang tersebut yang tadinya preman, anak muda, yang dipandang sebelah mata sama masyarakat, pakai pakaian hulu, apa? Yaitu perhiasan. Min sundukin wa istabrok dalam kitabnya. Dari sutra halus wa istabrok dan sutra kasar, pakaian sorga. Ditanya, anak muda, kata orang-orang Basrah, aneh kenal ente preman. Tiba-tiba pas kita nggak mau nyolatin, nggak mau ngurusin, ada suara ente waliullah. Nah sekarang kita ngimpi pakaian ente bagus. Kenapa bimalni tahadihil martabatil ula, darajatil ula? Kenapa ente dapatkan derajat yang seperti ini? Bita'zimi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya sering menghormati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau kita katakan cerita ngibul, cerita bohong, Masya Allah, sekelas guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang pengarang kitab I'anatut Thalibin. Sekelas gurunya daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau adalah pengarang kitab I'anatut Thalibin. Gurunya daripada maha guru yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira bohong nggak beliau? Bohong nggak kira-kira? Berarti benar ceritanya? Pernah ada di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tentang kisah seorang anak muda yang berandal, yang sangat penuh dosa, tetapi kalau datang bulan Maulid, ta'attar wa tajammala wa alima wa amila walimatan. Dia pakai pakaian bagus, berhias diri, wangi-wangi kayak anak sekarang nih ya, bikin walimah kayak begini, ternyata diampuni dia punya dosa semuanya. Bukan diampuni doang, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Diri ya. Gantian. Bu, Pak, masih semangat? Masih semangat? Rizky, kalau kamu meninggal di usia tua 63 tahunan, kira-kira yang terbayang di otak kamu pas sakaratul maut, keluarga kamu atau siapa? Anak. Pasti kan? Istri. Benar? Kalau Nabi Muhammad kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, kata Ali bin Abi Thalib, kana akhiru kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-shalah as-shalah ittaqullah fima malakat aymanukum. Ucapan akhir Rasulullah sebelum meninggal dunia, mulutnya bergetar, kata Ali bin, dalam kitab fikih sirah, dideketin sama Ali. Ada riwayat tambahan, ummati ummati. Dalam hadis Abu Daud, as-shalah, as-shalah. Umatku, umatku. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Fatimah, Fatimah. Anak gadisnya yang sangat dicintai. Gitu gak? Bukan. Ali, menantuku Ali. Gitu gak? Fatimah, gitu gak? Sayyidina Hasan, Husain masih hidup kan? Cucunya. Dipanggil gak? Ummati, ummati, umatku, umatku. As-shalah, as-shalah. Jaga sholat. Tahu kali kita malah sholat ya. Jangan ya, jangan ya. Minimal 5 waktu harus sholat. Gak boleh ninggalin sholat satu waktu pun gak boleh. Karena sekali ninggalin sholat, kalau ninggalinya dalam keadaan menentang, murtad atau kafir. Tapi kalau kaslan malas, itu dosa besar. Kalau kita malas nih gak sholat nih, malas itu dosa besar. Tapi kalau misalkan kita sholat gak wajib, gak, murtad langsung. Itu hukum meninggalkan sholat, jahidan atau kaslan.
Masya Allah, ternyata Rasulullah tahu umatnya nanti ke depannya malah sholat. Makanya Nabi pesan yang pertama ada dua. As-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Yang kedua, ittaqullah fima malakat aimanukum. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah, sayangilah orang lemah di antara kalian. Kalau dulu budak, kalau sekarang orang lemah kata para ulama. Anak janda, anak yatim. Makanya kalau ada santunan yatim, kalau kita sayang sama fakir miskin, itu kita telah mengamalkan pesen Rasulullah yang terakhir. Ada dua, satu sholat, yang kedua kita harus saling menyayangi, terutama kepada orang-orang yang sedang kesusahan di antara kita. Kalau kita ada sedikit rezeki kasih. Kata Rasulullah SAW adalah tidak tamakta marqatan faksir ma'aha wa ta'hat jiranaka. Kalau kau masak sayur, banyakin airnya bagi-bagi ke tetangga. Itu kalau ibaratnya kita punya sedikit rezeki. Makanya insya Allah para jamaah barokah daripada maulid ini semakin kita bersatu. Apalagi ada di daerah kita anak yatim jangan ditelantarkan. Itu tugas Pak RT, tugasnya warga, tugasnya RW, tugasnya Pak Kades, tugasnya semua harus bisa menjaga anak yatim. Jangan santunan yatimnya setahun sekali karena kebutuhannya bukan setahun sekali. Itu ada tugas musola, tugas masjid, tugas mana harus penggalangan dana besar-besaran. Kalau melihat ibunya nggak kerja, kita kasih link kerja. Kalau misalkan masih ada kemungkinan buat nikah lagi, ya kita pilihkan cowok dan sebagainya. Intinya apa? Jangan sampai ya anak yatim tersebut terlantar. Ada orang miskin, ya kita susah, ya jangan sampai kita tutup mata. Itu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir begini, santri sama jamaah semuanya. Ustadz pikir Rasulullah itu kalau udah meninggal udah selesai, nggak pusing mikirin umatnya. Bu, saya pikir Nabi Muhammad itu kalau sudah meninggal dunia nggak pusing lagi mikirin umatnya. Ternyata saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, dibikin liar, dibikin pusing sama kita setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidullah, wa ma ra'aitu min syarr istaghfartu lakum." Ditampilkan amal perbuatan kalian kepada saya. Dalam hadis yang lain setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis ditampilin. Wah, daru indah secara global. Ada yang sedang mengerjakan maulid Nabi Muhammad ini. Hari apa sekarang? Hari Sabtu malam Minggu. Kalau saya menemukan ada kebaikan, famara'aitu min khair hamidullah. Saya puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, umatku keren-keren. Tapi sebaliknya, wa ma ra'aitu min syarr. Kalau aku melihat ada keburukan, istaghfartu lakum. Aku minta ampun atas dosa kalian. La ilaha illallah. Nabi model apa begini? Nabi kita ini luar biasa. Sampai udah meninggal dunia pun, itu beliau masih dari alam barzah mendoakan kita selaku umatnya. Kalau ada amal buruk kita, Nabi Muhammad gak buang muka, gak begini, enggak. Langsung, ya Allah ampunkanlah dosa umatku. Itu saking sayangin Nabi sama kita. Ustadz hadisnya palsu? Bukan hadis maudhu. Sekali lagi, Rasulullah SAW beliau bukan hanya masih hidupnya, ketika telah meninggal dunia pun masih repot mikirin umatnya. Tu'radu alayya a'malukum. Disetorkan amal kalian kepada saya. Tu'rad disetorkan, dihadapkan. Tu'radu alayya a'malukum. Disetorkan amal-amal kalian kepada saya. Fama ra'aitu min khair. Kalau aku lihat ada kebaikan, hamidullah, saya puji Allah. Wa ma ra'aitu min syarr. Kalau aku lihat ada kejahatan atau dosa, istaghfartu lakum. Aku mintakan ampun atas dosa kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayang gak sama Nabi? Ada alasan gak cinta sama Nabi? Ada banyak. Ada alasan kita gak cinta sama Nabi? Gak ada. Apa alasannya? Sayang gak kita sama Nabi? Dari hadis-hadis yang dibacakan tadi, Nabi kangen sama kita, Nabi bilang tuba 7 kali sama kita. Apalagi tuh, Nabi doakan kita setiap sholatnya. Aisyah aja ketawa-tawa. Aisyah ketawa-tawa didoakan, Allahumma gfir li Aisyah tama taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarta ma alanat fa saqata ra'suha fi hijriha. Fasaqata hatta saqata ra'suha fi hijrihi, di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kita dapat kabar begini enggak seneng? Seneng enggak? Seneng tidak?
Nah makanya kalau lagi salawat bahagia Rizky, Ustadz Rizky tadi apa Ustadz Rehan. Itu kenapa? Melampiaskan senangnya. Kenapa? Teringat sejenak aku teringat sabda Rasulullah. Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ta'akhkhara. Itu ya Allah, betapa perhatiannya Nabi sama kita. Wallahi, demi Allah Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Itu tadi doa yang sama yang suka saya baca untuk umatku setiap saya sholat. Masya Allah. Ustadz 5 waktu, ya kita itu 5 waktu. Nabi Muhammad sholatnya apa? Sering. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir cukup di alam barzah Rasulullah dibikin pusing sama kita. Ternyata di padang mahsyar yang tadi di awal tadi kita sampaikan, yang paling Masya Allah sibuk adalah Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi angkat tangan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dalam hadis yang sahih semua lepas tangan. Apalagi Nabi yang lain, apalagi Nabi Idris, apalagi Nabi Hud, Soleh, keren. Tapi ulul azmi yang tadi yang didahulukan dan Nabi Adam, mimin, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Semua lepas tangan kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di sini yang pengen dekat derajatnya nanti tempat duduknya sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak-banyak baca salawat kata Habib Sofi tadi. Dalam hadis Tirmizi Rasul bersabda, aulan nasbi yaumal qiyamah aksarum alayya shalah. Orang yang paling aula, yang paling utama dalam hadis yang lain aqraba minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling dekat tempat duduknya dengan saya pada hari kiamat, yang paling banyak baca sholawat kepada saya. Aktsaruhum alayya shalah. Yang paling banyak baca sholawat kata Rasul aulan nasbi, orang yang paling utama di antara manusia di sisi saya. Masya Allah. Bu, Pak, kalau kita tirakat yang lain, puasa Daud, Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain-lain, mungkin agak sulit. Masih ada cara yang agak mudah. Apa? Cukup gerakan lidah dan hati kita baca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Atau lebih bagus lagi, kata Habib Sofi, selain tadi baca sholawat, amalkan sunnah Rasul sekuat kita. Itu bukti cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Hadis Tirmizi. Siapa orang yang menghidupi sunahku baca Al-Quran. Masya Allah. Zaman 2024 masih baca Quran. 2024 masih baca Quran. Keren. Masya Allah. Ada begitu sekarang? Masih ada? Masih ada. Jangan Ramadan lihatnya. Jangan Ramadan. Ramadan hari tobat. Jangan Ramadan. Jangan Ramadan. Hari-hari begini masih ada yang istiqomah baca Quran, masih ada yang istiqomah majelis taklim, masih ada yang istiqomah kumpul bareng begini, masih. Kalau zaman dulu nggak aneh, zaman Imam Syafi'i, zaman dulu nggak aneh, masih ada. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang mencoba menghidup-hidupkan sunnahku, padahal yang lain sudah coba mematikan. Jarang yang tahajud lagi, jarang yang duha lagi, boro-boro witir juga jarang. Qobliyah badiah udah pokoknya nggak tahu kemana. Tapi ada 1-2 orang masih istiqomah. Istiqomah tahajud meskipun 2 rakaat. Witir ya 1 lah, kalau nggak bisa 3 maksimal 11. Sholat duha 2 rakaat. Masih ada gak? Beneran masih? Man ahya sunnati. Siapa orang yang menghidupi sunnahku faqad ahabbani. Dia berarti cinta sama saya. Orang itu berarti cinta sama saya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang telah mencintaiku akan bersama saya di sorga. Masya Allah. Ustadz susah. Baca sholawat agak susah, capek. Misal ngamalin sunnah. Aduh Ustadz baca Quran juga males. Qobliyah juga males. Cuman rajinnya yang 5 waktu. Ramadan yang wajib-wajib aja. Udah. Cara yang terakhir. Jangan tawar-tawar lagi ya. Kalau memang sholawat males, kalau memang ngamalin sunnah males, udah cara yang terakhir apa? Minimal cinta sama Nabi. Minimal itu dulu. Kita cinta dulu sama Nabi. Kalau emang kita agak males ngelakuin amalan sunnah, baca sholawat, udah minimal ada rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Rasul SAW dalam hadis Bukhari Muslim, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita ini Pak, di dalam hati kita ada kecintaan sama Rasulullah, ada harapan besar di padang mahsyar nanti, ada harapan besar di surga nanti, kita akan berkumpul bersama Rasul SAW. Insya Allah panitia ini udah selesai, segitu aja. Tadi saya target 10:30 pas ya. Panitia yang coba repot
nyiapin ibu-ibu konsumsi, penggalangan dana dan sebagainya. Insya Allah nanti di padang mahsyar nanti akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Insya Allah nanti ketika telah meninggal dunia, rohnya akan naik ke Iliyin. Itu janji daripada Al-Imam Ma'ruful Karhi yang beliau wafat tahun 200 Hijriah dalam kitab I'anatul Talibin. Kata Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatta bahwa orang yang menyiapkan makanan, orang yang menyiapkan wa'uqada sirojan, menyalakan lampu-lampu, ada di kitabnya wa'uqada sirojan, wa ta'antara wa tajamala, pakai minyak wangi, berhias diri, hadir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyarahullahu ta'ala yaumil qiyamati ma firqatul ula minan nabiyyin wa kana fi ala illiyin. Orang tersebut nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama kelompok pertama dari para nabi dan rasul, dan kalau meninggal dunia wa kana fi ala illiyin, dia berada pada tempat yang sangat tinggi namanya Illiyin. Siapakah Imam Ma'ruful Karhi? Guru daripada Imam Siri Sakti. Siapa Imam Siri Sakti? Guru daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Siapa beliau? Seorang wali. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah berkata, man hadara maulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa orang yang hadir maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, membesarkan derajat Rasulullah, orang tersebut sungguh beruntung karena imannya telah sempurna. Masya Allah. Saya mau nanya, sekelas Imam Junaid Al-Baghdadi bohong apa enggak? Bohong apa tidak? Insya Allah semua yang hadir di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibu-ibu yang tadi nyiapin konsumsi, nyalain lampu panitia, kata bapak apa namanya, bangku-bangku dan sebagainya. Insya Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini termasuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau semuanya diandalkan ke Ustadz Balian Nur, waduh kata Ustadz, wah saya juga hebat Ustadz, tapi untuk ngatur gelar karpet sendiri, nyari dana sendiri repot. Ya udah ke Rizky deh, Ki, ente semua Ki. Wah Ustadz, kalau aneh semua yang gotong bangku, yang nyari dana, yang nyiapin kue, nggak bisa Ustadz. Bu ibu, waduh Ustadz, saya spesialis nyiapin konsumsi deh. Ya udah, kerja sama yo, enak deh tuh. Nanti tanggal 29 hadir di pondok saya ya. Taharus bini mah alhamdulillah ya, kekuatan jamaah, ada Darul Indah di Jakarta, ada Sukabumi dan sebagainya, baru terkumpul dana 22 juta rupiah. Itu insya Allah buat maulid Nabi semuanya, mudah-mudahan kebeli sapi nanti. Amin ya. Ya begitulah harusnya semua daerah, jangan pelit-pelit. Apa kata Imam Hasan Basri, gurunya Robi'ah Adawiyah, Al-Imam Hasan Basri, beliau pernah berkata, yang meninggal tahun 110 Hijriah, seorang tabi'in. Beliau pernah berkata, waditu law kana li mislu jabali Uhud zahaban lan faqtu ala qiraati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya punya emas seberat satu gunung Uhud, saya akan sodakohkan, infakkan untuk pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada stat kalam beliau, ada di mana? I'anatul Talibin. Di situ ada semua. Bu, Al-Imam Hasan Basri, beliau bilang seperti ini. Andaikan saya punya satu gunung Uhud isinya emas semua bukan batu, saya mau sodakohin buat pembacaan Maulid Rasul. Ini mah beda, kadang-kadang ibu-ibu muter, ada acara Maulid nih di musola apa? Darul? Ngasih enggak, ngomongin? Iya. Tuh ngasih, man. Ada gak? Coba contoh dulu ya. Takut lupa saya, ada gak? Ada. 50? Contoh doang, jangan ambil bener. Contoh. Masya Allah ngasihnya dengan hati yang tidak. 50.000. Imam Hasan Basri, satu gunung kalau saya punya, Ustadz saya juga sama Ustadz, kalau saya punya rezeki saya kasih. Ngomong doang ente mah. Kalaupun bener, misalkan bener nih dikasih rezeki sama Allah, yo saya pengen Ustadz ngasih maulid, nggak taunya ngasihnya cuman 50.000, 100.000, padahal dikasihnya 5 juta, 6 juta. Kadang manusia gitu Pak, niatnya tinggi, wah saya pengen ini Ustadz, gila punya duit, sayang ah. sayang. Dulu bilang apa? Sayang Ustadz, sayang. Masya Allah. Tapi Imam Hasan Basri nggak mungkin ngibul, nggak mungkin bohong sekelas beliau. Beliau kalau bilang katanya, cuman beliau kan sederhana, zuhud, nggak punya apa-apa, cuman beliau berhayal, aduh andaikan saya punya harta segede gunung Uhud,
Isinya emas semua. Saya sodakohin buat maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat gak pahalanya beliau? Dapat gak pahalanya beliau? Ingat cerita dalam kitab Usfuriyah. Di zaman Bani Israel ada kemiskinan melanda. Ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel ngelewat ada bukit-bukit pasir. Berhayal dalam hatinya, ya Allah, andaikan itu bukit pasir punya saya, isinya gandum, bukan pasir. Itu bukit punya saya, isinya gandum. Saya pengen sedekahin ke orang-orang, kesian saya. Masya Allah Pak. Allah wahyukan ke salah seorang nabinya, sampaikan ke orang tersebut, Allah telah menerima sodakohnya. Pas disampaikan, saya belum sodakoh. Iya, niat kamu sudah sedekah. Itulah kata Rasul, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang beriman kadang lebih bagus dari amalnya. Kalau amal ada riya dan sebagainya, kalau niat mah nggak ada. Makanya pasang niat yang bagus, niat sholawat yang banyak, niat ngamalin sunnah, niat ngaji, niat hataman Quran sebulan sekali, niat haji dulu. Kalaupun nggak tercapai, minimal satu kebaikan yang sempurna. Kan lumayan. Satu, lama-lama aja kak. Niat saya pengen tahajud, saya pengen witir, saya pengen qobliyah subuh, saya nggak taunya satu pun nggak ada. Masih mending daripada anak tanya, Ustadz Rehan, malam ini target apa? Nggak ada Ustadz, Masya Allah. Rizky, besok ngapain ki pagi? Nggak ada Ustadz, ya nggak ada target, tandanya nggak ada nih. Masya Allah, kalau ada target, Masya Allah. Nih tadi kok bawa duit Ustadz? Iya bawa duit setiap pembacaan maulid. Ntar duitnya taruh di mana tuh? Di dompet. Insya Allah nggak bakalan miskin selama-lamanya. Zidan ketawa Zidan. Ibu-ibu kalau hadir maulid lagi, pembacaan kayak entar Barzanji, di Bae, di Aulami, Sibduror, Burda, atau kisah maulid yang lain, gak harus baca maulidnya. Misalkan ada kisah Rasul dibacakan, ada hadis-hadisnya. Itu jangan lupa bawa uang. 2.000, 1.000, goceng yang kita punya aja sedikit, nggak usah banyak, terilang tahunnya. Buat apa Ustaz? Selain ngamal, masukin kotak apa itu? Nanti duit tersebut disimpan di kotak tempat kita nyimpen duit, insya Allah nggak bakalan miskin selama duit tersebut masih ada. Musyrik nggak tahu saya, cuman ini ada dalam kitab I'anatul Thalibin. Beliau menukil ini ucapan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, madhab Syafi'i yang meninggal tahun 606 Hijriah, ngarang kitab namanya Tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir yang 16 jilid. Bacanya pusing saya, ada di perpustakaan di pondok saya. Masya Allah, saya pusing apa? Hebat ulama dulu, kenapa? Ngarang tafsir 30 juz 16 jilid. Gimana otaknya zaman dulu nggak ada lampu biasa, nggak ada kipas angin kalau gerah gimana, nggak ada kopi kalau ngantuk gimana, nggak ada rokok kalau bete gimana. Ya lama jangan sekarang asal bete ngerokok, kalau zaman dulu pusing. Tapi luar biasa waktunya berkah, ngarang tafsir 16 jilid namanya Tafsir Mafatihul Ghaib, punya Imam Razi. Beliau mengatakan siapa orang yang membawa uang kemudian dibacakan maulid di uang tersebut, disimpan, digabungkan dengan duit yang lain, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala la yaftakiru, tidak akan miskin selama-lamanya. Tapi jangan begini, saya alhamdulillah sejak praktekkan ilmu dari Ustadz Idris, beliau dari kitab I'anatul Thalibin, dari kalamnya Imam Razi, saya sejak saat itu punya duit. Ini duit membawa apa nih? Sebab duit ini saya jadi kaya, murtad langsung bisa musyrik. Ustadz saya sembuh penyakit, kenapa? Minum Paramek, minum Panadol, musyrik langsung. Berarti kamu ada kekuatan selain Allah. Kenapa? Obat. Kalau kita yakin, tapi bukan karena kebodohan. Ustadz dengan keris ini saya jadi kaya. Ustadz saya pakai batu cincin ini jadinya saya kaya. Masya Allah. Kalau begitu kita menduakan Tuhan, menduakan Allah. Yang kata para ulama bukan ke situ masuknya, tetapi barokah. Kata Imam Razi, bi barokati kiroati maulid Rasul, dengan sebab keberkahan maulidnya Rasulullah. Itu duit. Makanya kata Imam Razi, kalau ada pembacaan maulid, air dibuka. Ketika doa dari maulid tersebut masuk, pembacaan kisah Rasul, yang tadi kan kisah Rasul juga yang saya ceramah. Cuma saya bagian dari cinta Nabi kepada kita. Abi Sofi bagian dari kelahiran Rasul. Masuk bacaan kalam kita ke situ. Itu air diminum, 1000 penyakit hilang dari dalam badan kita. Penyakit zahir batin. Ustaz, yang ngomong siapa Ustaz? Imam Razi. Beliau siapa Ustaz? Yang jelas bukan anak TK. Apa itu? Kadang-kadang Pak, kita kalau dengar nama ulama, karena kita nggak tahu, kita anggap sepele. Siapa sih itu? Jangan-jangan orang biasa. Cuman kalau kita sering dengar pengajian, siapa yang bilang?
Imam Rozi, Masya Allah. Siapa yang bilang? Imam Junaid Al-Baghdadi. Gemeteran. Insya Allah yang kita sampaikan semuanya ada referensinya, tinggal diamalkan. Marilah sama-sama kita memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang belum pernah bermimpi bertemu Rasul, insya Allah bermimpi. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Rasul sekuat kita. Selain yang wajib, kita amalkan yang sunnah. Amin ya. Amin ya. Yang ketiga, jangan lupa yang terpenting kita jangan sampai lupa cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, banyak-banyak baca sholawat, amalkan sunnah Rasul. Itu adalah 3 poin yang terpenting pesan daripada kita malam hari ini. Yang pertama, cintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, buktikan dengan banyak baca sholawat. Dan yang ketiga, amalkan sunnah Rasulullah SAW sekuat semampu kita. Mudah-mudahan panitia-panitia yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kalau kita rujuk ke kitab I'anatul Talibin, kita rujuk ucapan Al-Imam Ma'ruful Karhi yang beliau dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai wali abdal, yang beliau dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai mustajab dakwah, yang doanya sering terkabul. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, perawi hadis Mustad Ahmad bin Hanbal yang hafal 1.000.000 hadis. Imam Ahmad gurunya Bukhari Muslim, murid Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal muji Imam Ma'ruful Karhi dengan pujian yang luar biasa. Apa Imam Ma'ruful Karhi bilang tadi? Siapa orang yang mempersiapkan acara seperti ini, nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan para nabi dan rasul, akan naik derajatnya mencapai Amin. Amin. Mudah-mudahan kalau ada pembacaan maulid nanti di rumahnya Pak Ustadz Pak Ustadz Giono, ya kalau ada rezeki goceng 50.000, 100.000, bener gak nih? Kasih, udah nggak usah perhitungan, kasih. Ada maulid di mana aja kasih. Terus kalau dia ngasih, udah jangan nyesel dalam hati. Deh, tutup mata udah. Ustadz nih, Ustadz. Kalau ustadznya ngasihnya apa itu? Materi mungkin, ilmu. Kan gak bisa dihargai juga seperti ini. Pengorbanan waktu. Yang bisa gak ada duit, yang bisa bikin kue, bikin kue. Bikin kue gak bisa, ngasih duit gak bisa. Ya minimal gelar karpet, bersih-bersih masjid. Gak bisa semua, nyalain lampu, kamera. Kan masing-masing orang ada porsinya. Anak-anak tadi ngisi acaranya, ini bentuk umat Rasulullah. Apa? Umat yang bersatu. Umat yang bersatu. Kalau diandelin ke ustadz semuanya, Ustadz Idris ngadain maulid, siap. Saya yang nyari duit sih, Masya Allah gak bisa, susah. Karena kita apa? Tugasnya ngajar, tapi lihatlah kekuatan. Masya Allah, tahadus binimah. Pondok pesantren jamaah, bukan pondok pesantren saya. Pondok pesantren jamaah. Itu lihat, di Daru. Baru usia 4 tahun, ya, berstatus tanah wakaf, anti pemerintah, tidak dapat sumbangan dari pemerintah. Paham ya Pak ya? Nggak mau kita proposal dan sebagainya. Kecuali dia maksa, seperti kemarin dari Bupati Tangerang dapat sanitren. Karena dia maksa harus ada itunya. Ya udah, bikin aja sendiri kata saya, tanda tangan saya. Paham ya? Jadi itu kekuatan jamaah selama 4 tahun dengan menghabiskan 5 miliar. Duit dari mana? Duit dari jamaah, Darul Indah, Darul Raya, Azalea, dari estet sedikit, dari Jakarta, dari mana lagi, dari Bekasi, dari Bogor, dari Sukabumi. Ustadz saya nitipkan, gak ada yang dimakan sama ustadznya sedikit pun. Coba lihat kekuatan umat Islam, kalau benar-benar dia bisa mengolah dengan baik. Tapi kalau semuanya, silakan Pak Ustadz Balian Nur, silakan Pak Ustadz Giono, waduh, semuanya diserahkan ke saya. Maka mulai detik ini, malam ini, kalau ada kegiatan keagamaan, maulid Rasul kah, kegiatan apa saja, ayo sama-sama kita bersatu, mumpung masih ada yang ikhlas, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan beliau semuanya nanti meninggal dunia, ada generasi selanjutnya yang meneruskan musola ini. Musola ini tidak boleh padam, musola ini tidak boleh mati, harus ada kegiatannya. Ya inilah remaja-remaja sekarang, syababul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini, laki-laki di masa depan. Sekarang pemuda, nanti nggak muda lagi. Saat Rizki sekarang usia segini, nanti bisa 40 tahun, 45 tahun. Syababul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah masa depan nanti jadi laki-laki sejati. Wallahu alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.